Ya, di segmen keempat kita melanjutkan ilustrasi dari hukum Lenz di bagian kedua. Ya, masih di modul H untuk electromagnetic induction. Kita coba gunakan suatu ilustrasi untuk suatu percobaan. Mudah-mudahan akan memberikan penjelasan lebih baik berkaitan dengan hukum Lenz dibandingkan materi sebelumnya, terutama di bagian pertama dari hukum Lenz. Baik, kita lanjut. Nah, untuk memberikan ilustrasi yang mungkin lebih baik, kita coba lihat di slide selanjutnya, di slide ke-8 ya. Berarti slide ke-9. Sebelumnya itu slide ke-8. Ini slide ke-9. Oke. Di sini ada suatu percobaan yang disebut dengan the jumping ring. Jadi kurang lebih ilustrasinya diperhatikan gambar yang di tengah saja. Itu coba diperhatikan dulu. Jika kita punya suatu coil solenoid, kemudian di situ ada arus, arahnya bisa dilihat sesuai dengan arah panah yang mengelilingi suatu inti besi itu sebagai medan magnet. Nanti setelah dialiri arus listrik, nah dari situ akan menimbulkan medan magnetik B, dan medan magnetik B nya itu nanti akan menembus suatu ring atau cincin atau loop kedua yang ada di atasnya. Kalau diperhatikan nanti akan memberikan arah arus yang berlawan pada putaran solenoid. Jadi pada arus yang seperti itu akan memberikan terinduksi pada ring tersebut atau loop yang kedua, dan arahnya itu berlawanan. Dan kalau misalkan kita baca di paragraf sebelum kita nyalakan arus, fluxnya itu adalah 0 sebelum dinyalakan arusnya. Jadi arus di solenoid itu belum dinyalakan itu, maka fluxnya 0. Setelah dinyalakan, fluxnya akan muncul ke atas sebagaimana ditunjukkan diagram, dan kemudian EMF akan terjadi pada ring tersebut, dan akan timbul arus yang arahnya bisa ditunjukkan seperti gambar di tengah tersebut. Itu akan cenderung berlawanan dengan arah flux yang baru, yang artinya bahwa arus pada loop tersebut berlawanan dengan arus pada solenoid, dan pada arus itu akan memberikan suatu hasil yang tolak menolak, sehingga ringnya akan terbang ke atas, atau jadi sebutnya nanti akan ada jumping ring demonstrasi. Ring tersebut akan melompat ke atas. Nah, kalau saya coba gambarkan secara imajinatif, mungkin saya tambahkan gambar di sebelah kanan itu, ya mudah-mudahan itu bisa memberikan ilustrasi. Kalau kita coba ikuti bentuk solenoid dari suatu tabung atau besi, inti besinya itu
seperti yang ada di gambar di tengah. Jadi saya coba buat sisi yang depan itu yang lengkungan yang di bawah, kemudian kita berikan arus di situ hanya counterclockwise ditunjukkan dari loop 1 berwarna biru. Nah itu akan muncul salah satu garis gaya medan dipolnya yang vertikal, itu saya gambarkan sebagai B1, dan kemudian nanti akan menginduksi arus di conducting loop kedua yang saya gambarkan dengan warna merah. Nah di situ juga mengikuti gambaran 3 dimensi dari tambung yang sama, di mana lengkungan yang bawah itu adalah sisi yang depan. Jadi akan muncul arah arusnya itu berlawanan yang loop pertama. Jadi loop kedua akan memberikan secondary field atau medan kedua. Nah, mungkin relatif lebih kecil, jadi saya ilustrasikan seperti itu. Jadi kalau kita gambarkan ilustrasi ini adalah seperti aksi tolak menolak dari dua kutub magnet, meskipun secara magnitudo bisa jadi berbeda. Nah kurang lebih itu mungkin ilustrasi yang coba saya gambarkan di slide ini.